You are bold, you are brilliant, and you are beautiful. There is no other woman like you. You are capable. Black Fat, I see you popping over my bra today, but that's all right. I'm going to choose to love you. And thick thighs, you are just so sexy you can't stop rubbing each other. That's all right. I'm going to keep you. And cellulite, I have not forgotten about you. I'm going to choose to love you even though you want to take over my whole bottom half, but you're a part of me. I love you. It's true, honestly. I felt free once I realized I was never going to fit the narrow mold that society wanted me to fit in. I was never going to be perfect enough for an industry that defines perfection from the outside in. And that's okay. Rolls, curves, cellulite, all of it. I love every part of me. My name is Ashley Graham, and I'm a model and body activist. Over the last 15 years, I've come to the conclusion that there is no one perfect body. Because I, like you, possess a wonderfully unique and diverse physique. Now, the fashion industry may persist to label me as plus size, but I like to think of it as my size. In fact, did you know that the plus size fashion industry actually starts at a US size 8 and it goes up to a US size 16? So basically what I'm saying is that the majority of this room right now is considered plus size. How does that make you feel to be labeled? I really feel like we need to start looking beyond the plus size model paradigms to what it actually means to be a model in 2015. My journey, it begins in Lincoln, Nebraska. I was 12 years old and scouted in a mall. At 13, I signed with a major modeling agency and was traveling the world. I was shooting big campaigns, and before I even graduated high school, I had been to multiple different countries. At 17, I graduated and moved to New York. And while most kids are going through their self-discovery stage in college, my self-discovery stage was in the midst of catwalks, catalogs, and casting calls. I was working as a full-time plus-size model. Back in Nebraska, I was known as the fat model, the girl who was pretty for a big girl. I always hated answering that question. What do you do for a living? I would see that person's eyebrow raise as I would reply, I'm a model. I'd have to quickly qualify with, well, I'm a plus size model. In fact, here's my very first editorial for YM Magazine. And you are reading it correctly, Cantaloupe's large breasts. I was helping women across America at the age of 15 dress their big boobs. But you know what the first thing that someone in middle school pointed out to me, besides the obvious, was that fold above my knee, that fat fold above my knee. As a young model, my confidence was tugged at and pulled in all different directions. I struggled to achieve true confidence. I would go home and look in front of the mirror and only hate what I saw. And to fill the void on the inside, I began to cave to all the vices being thrown my way. Between the parties, the men, the alcohol, I was looking for self-love, for affirmation from somebody, when in reality, I didn't love who I was, and I couldn't seem to get a handle on regulating my own weight. I began to face my insecurities head on. And instead, I was filling my life with temporary fixes. I, like so many young women, have struggled to love who I am. And Dove's global report on attitudes towards beauty actually did a survey
with thousands of women in 10 different countries. And you know what the most striking result was? That only 2% of women find themselves beautiful. 2%. We need to work together to redefine the global vision of beauty. And it starts with becoming your own role model. As a curvy woman, it was the assumption that I should look up to Marilyn Monroe or Jennifer Lopez, mainly because they were two of the most notable curvy women in the public eye that were being praised for their curves. But these weren't my role models. In reality, the woman I looked up to the most was my mother. She told me I was beautiful, and she never devalued herself. So why would I? She told me and taught me that true beauty comes from within, and that validation and self-worth must also come from within. In my lowest moments of insecurity, this is when I realized that I had to reclaim my body and its image as my own. Plus size fashion is an $18 billion industry. And now IMG, the world's #1 modeling agency, has signed me and other models that are not defined by their size. My body, like my confidence, has been picked apart, manipulated, and controlled by others who didn't necessarily understand it. I had to learn to reclaim my body as my own. And in reclaiming my body as my own, I understood as a woman that I had a greater purpose. I had a greater purpose to redefine beauty, the feminine beauty. Curvy models are becoming more and more vocal about the isolating nature of the term plus size. We are calling ourselves what we want to be called, women with shapes that are our own. I believe beauty is beyond size. With so much emphasis on the body and external, it's no wonder that we all suffer so much internally. But you know, people in the fashion industry actually told me that I would never be in magazines, let alone the covers of them. Well, I guess we've proven them wrong. 5 covers in a little over a year. And I was one of the very first curvy models to be featured in Sports Illustrated Swimsuit Edition. Thank you. Never let anybody tell you that you can't. I have achieved and am still achieving what was seemingly impossible. My goal is to give a voice to young women. Young women who struggle to find someone they can look up to. For girls who struggle to look inside the mirror and say, I love you. For women who feel uncomfortable expressing their confidence they've locked away inside themselves. For women who have relinquished their rights to someone else. It is critical that both men and women create a body-positive environment. Uplift the important women in your lives. Create a safe space for them to express their body and their beauty for who they are, not because of who they're not. Be you. Be real. Be authentic. Be your favorite kind of woman. Don't let anybody else take that job. And remember, this is the generation of body diversity. The current is changing. I now invite all of you to hashtag TEDxBV15 with your own self-affirming words. There may not be a full-length mirror in front of each of you today, but I want to challenge you to think about what you would want to say to yourself in the mirror with your own self-affirming words. Thank you. Kamu berani, kamu brilliant, dan kamu cantik. Tidak ada wanita lain sepertimu. Kamu mampu. Lemak punggung, aku melihatmu muncul di beraku hari ini. Tapi tidak apa-apa. Aku akan memilih untuk mencintaimu. Dan paha tebal,
Kalian sangat seksi. Kalian tidak bisa berhenti saling bergesekan. Itu benar. Aku akan menjagamu. Dan selulit, aku belum melupakanmu. Aku akan memilih untuk mencintaimu meskipun kamu ingin mengambil alih seluruh bagian bawah tubuhku. Tapi kamu adalah bagian dari diriku. Aku cinta kamu. Sejujurnya, itu memang benar. Saya merasa bebas begitu saya menyadari bahwa saya tidak akan pernah cocok dengan acuan sempit yang diinginkan masyarakat untuk saya ikuti. Saya tidak akan pernah cukup sempurna untuk industri yang mendefinisikan kesempurnaan dari luar ke dalam. Dan tidak apa-apa. Lipatan, lekukan, selulit, semuanya, saya mencintai setiap bagian dari diri saya. Nama saya Ashley Graham, dan saya adalah seorang model dan aktivis tubuh. Selama 15 tahun terakhir, saya sampai pada kesimpulan bahwa tidak ada satu tubuh yang sempurna. Karena saya, seperti Anda, memiliki fisik yang sangat unik dan beragam. Sekarang industri fashion mungkin bersikeras untuk melabeli saya sebagai ukuran plus. Tetapi saya suka menganggapnya sebagai ukuran saya. Faktanya, tahukah Anda bahwa industri mode ukuran plus sebenarnya dimulai dari ukuran 8 Amerika Serikat dan naik ke ukuran 16 Amerika Serikat. Jadi pada dasarnya, apa yang ingin saya katakan adalah bahwa sebagian besar orang di ruangan ini sekarang dianggap ukuran plus. Bagaimana perasaan Anda ketika diberi label? Saya benar-benar merasa seperti kita perlu mulai melihat melampaui paradigma model ukuran plus ke apa arti yang sebenarnya menjadi model. Di tahun 2015, perjalanan saya dimulai di Lincoln, Nebraska. Saya berumur 12 tahun dan dibina di sebuah mall. Pada usia 13 tahun, saya menandatangani kontrak dengan agensi model utama dan berkeliling dunia. Saya sedang syuting kampanye besar dan bahkan sebelum saya lulus SMA, saya telah pergi ke berbagai negara. Pada usia 17 tahun, saya lulus dan pindah ke New York. Dan sementara sebagian besar anak-anak melalui tahap penemuan diri mereka di perguruan tinggi, tahap penemuan diri saya berada di tengah-tengah catwalk, katalog, dan panggilan casting. Saya bekerja penuh waktu sebagai model ukuran plus. Lalu kembali ke Nebraska, saya dikenal sebagai model gemuk. Gadis yang cantik untuk ukuran gadis yang besar. Saya selalu benci menjawab pertanyaan ini. Apa pekerjaanmu? Saya akan melihat alis orang itu terangkat saat saya menjawab, saya seorang model. Lalu saya harus segera menimpali dengan, ya, saya model ukuran plus. Faktanya, ini adalah editorial pertama saya untuk majalah YM. Dan Anda membacanya dengan benar. Melon payudara besar. Saya membantu wanita di seluruh Amerika pada usia 15 tahun mendandani payudara besar mereka. Tetapi, kalian tahu hal pertama yang ditujukan seseorang di sekolah menengah kepadaku, selain yang sudah jelas ya, adalah lipatan itu di atas lututku. Lipatan lemak di atas lututku. Sebagai seorang model muda, kepercayaan diri saya ditarik ke segala arah. Saya berjuang untuk mencapai kepercayaan diri saya. Saya pulang dan melihat ke depan cermin dan membenci apa yang saya lihat. Dan untuk mengisi kekosongan itu, saya mulai menyerah pada semua kejahatan yang telah saya lakukan pada diri saya. Di antara pesta, para pria, alkohol, saya mencari sebuah cinta untuk diri saya, untuk penegasan dari seseorang, ketika pada kenyataannya saya tidak mencintai siapa saya. Dan sepertinya saya tidak dapat mengendalikan berat badan saya sendiri. Saya mulai menghadapi rasa tidak aman saya secara langsung, dan sebaliknya saya mengisi hidup saya dengan perbaikan sementara. Saya, seperti banyak wanita muda lainnya, telah berjuang untuk mencintai siapa saya. Dan laporan dari Global Dove
yang melakukan survei dengan ribuan wanita yang ada di 10 negara berbeda tentang sikap terhadap kecantikan sebenarnya. Tahukah Anda apa hasil yang paling mencolok? Hanya 2% wanita yang menganggap dirinya cantik. Hanya 2%. Kita perlu bekerja sama untuk mendefinisikan kembali visi kecantikan global. Dan itu dimulai dengan menjadi panutan Anda sendiri. Sebagai wanita gemuk atau berlekuk, saya berasumsi bahwa saya harus melihat seseorang seperti Marilyn Monroe atau Jennifer Lopez, terutama karena mereka adalah dua wanita berlekuk paling terkenal di mata publik yang dipuji karena lekuk tubuh mereka. Tapi mereka bukan panutan saya. Pada kenyataannya, wanita yang paling saya hormati adalah ibu saya. Dia mengatakan bahwa saya ini cantik, dan dia tidak pernah merendahkan dirinya sendiri. Jadi, mengapa saya harus melakukannya? Dia memberitahu saya dan mengajari saya bahwa keindahan sejati berasal dari dalam, dan validasi serta harga diri juga harus datang dari dalam. Di saat-saat rendah ketidakamanan saya, inilah saat saya menyadari bahwa saya harus mendapatkan kembali tubuh saya dan citranya sebagai milik saya. Fashion ukuran plus adalah industri senilai 18 miliar dolar. Dan sekarang, IMG, agensi model nomor 1 di dunia, telah menandatangani kontrak dengan saya dan model lain yang tidak ditentukan oleh ukurannya. Tubuh saya, seperti kepercayaan diri saya, telah dipisahkan, dimanipulasi, dan dikendalikan oleh orang lain yang belum tentu memahaminya. Saya harus belajar untuk mendapatkan kembali tubuh saya sebagai milik saya. Dan dalam mengklaim kembali tubuh saya sebagai milik saya memahami bahwa sebagai wanita, saya memiliki tujuan yang lebih besar. Saya memiliki tujuan yang lebih besar untuk mendefinisikan kembali kecantikan. Kecantikan feminim. Model berlekuk atau gemuk menjadi semakin vokal tentang sifat terisolasi dari istilah ukuran plus. Kami menyebut diri kami apa yang ingin kami panggil. Wanita dengan bentuk kita sendiri. Saya percaya kecantikan melampaui ukuran. Dengan begitu banyak penekanan pada tubuh dan eksternal, tidak mengherankan jika kita semua sangat menderita secara internal. Tapi tahukah Anda, orang-orang di industri fashion memberitahu saya bahwa saya tidak akan pernah berada di majalah, apalagi di bagian sampulnya. Saya rasa kami telah membuktikan bahwa mereka salah. 5 sampul dalam waktu setahun lebih sedikit. Dan saya adalah salah satu model berlekuk atau gemuk pertama yang ditampilkan dalam Sports Illustrated Swimsuit Edition. Terima kasih. Jangan pernah biarkan siapapun memberitahu Anda bahwa Anda tidak bisa. Saya telah mencapainya dan saya masih mencapai apa yang tampaknya mustahil. Tujuan saya adalah memberikan suara kepada para wanita muda, untuk memberikan suara kepada para wanita yang sedang berjuang untuk menemukan seseorang yang dapat mereka lihat. Untuk gadis yang kesulitan melihat ke dalam cermin dan berkata, "Aku mencintaimu." Bagi wanita yang merasa tidak nyaman mengungkapkan kepercayaan diri yang telah mereka kunci di dalam mereka sendiri. Untuk wanita yang telah melepaskan haknya kepada orang lain. Baik pria maupun wanita harus menciptakan lingkungan tubuh yang positif. Angkatlah wanita penting dalam hidup Anda. Ciptakan ruang yang aman bagi mereka untuk mengekspresikan tubuh dan kecantikan mereka untuk siapa mereka sebenarnya, dan bukan karena yang bukan diri mereka. Jadilah dirimu sendiri. Jadilah nyata. Jadilah asli. Jadilah tipe wanita favoritmu. Jangan biarkan orang lain mengambil tugas itu. Dan ingat bahwa ini adalah generasi dengan keanekaragaman tubuh. Arus sedang berubah. Sekarang saya mengundang Anda semua ke hashtag CEDXBV15 dengan kata-kata yang menegaskan diri Anda sendiri. Mungkin tidak ada cermin berukuran penuh di depan Anda hari ini, tapi saya ingin menantang Anda untuk memikirkan tentang apa yang ingin Anda katakan kepada diri Anda di cermin dengan kata-kata yang menegaskan diri Anda sendiri. Terima kasih.